Sebenarnya untuk apa sih kita bikin storyboard gitu? Atau ada nggak di sini teman-teman yang udah tahu atau pernah dengar tentang storyboard itu sendiri gitu? Boleh, Raisen? Siapa aja boleh. Oke, Fadli silakan. Nah, ya Pak. Kalau dari saya sendiri ketika saya dengar kata storyboard biasanya dibuat untuk buat animasi, film atau yang lain-lain Pak. Oke, di animasi ya. Kalau yang lainnya ada lagi nggak? Kalau saya buat ini Pak, buat videografi Pak. Buat videografi. Oke, berarti kalau Fadli mungkin sering bikin animasi ya. Terus juga kalau Faris sering di videografi gitu. Nah, benar kalau animasi, videografi, dan media interaktif ini sama-sama punya storyboard gitu. Jadi untuk apa ya, sebagai proses awalnya gitu ada proses storyboard ini. Nah, tapi apa sih bedanya gitu antara storyboard animasi, storyboard film yang tadi sama storyboard ini gitu, media interaktif? Kira-kira ada yang tahu nggak? Atau Sevi mau coba jawab? Yang lain dulu aja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Gimana, Fadli sama Faris? Kalau dari animasi sih Pak, kayaknya itu kebanyakan kayak gerakan karakternya harus seperti apa, pengambilan kameranya harus seperti apa, terus kayak penentuan animasinya harus seperti apa mungkin Pak, seperti itu. Oke, betul banget ya. Jadi si storyboard di animasi itu kayak gitu. Jadi gimana karakternya akan bergerak, terus juga posenya yang kayak gitu, terus juga mungkin efek-efek yang akan dipakainya. Nah, sebenarnya secara fungsi storyboard di animasi, videografi ataupun di media interaktif kayak gini tuh sama aja gitu. Terutama untuk memudahkan dan gimana ya? Memudahkan orang lain tuh tahu gitu ide kasar kita tuh seperti apa atau rancangan kasarnya itu seperti apa sih di project yang akan kita buat ini. Nah, bedanya itu sendiri dari kalau di media interaktif storyboardnya ini lebih menekankan kepada tombol gitu, tombol atau proses laju si aplikasi atau dari web misalnya, web yang media interaktif ini gitu. Jadi misalnya dari halaman ini, kalau misalnya ada tombol misalnya di storyboard pertama nih ada scene 1 main menu. Nah, di main menu ini ada tombol, tombol start atau tombol apalah gitu. Nah, misalnya tombol start tadi kalau misalnya diklik sama user akan pergi ke halaman mana atau gimana gitu. Nanti kalau misalnya diklik itu apa yang akan terjadi. Nah, itu untuk storyboard. Nah, salah satu storyboard atau tipe storyboard di desain media interaktif tuh ada yang namanya flowchart gitu. Nah, mungkin Bapak jelasin dikit tentang apa itu flowchart sendiri gitu. Nah, jadi flowchart sendiri itu adalah, nah terus juga di PPT boleh dilihat gitu ya. Ini ada contoh dari yang pernah saya buat gitu ya dari si flowchartnya. Nah, buat selanjutnya kalian bisa kita bikin flowchart bareng-bareng gitu ya di pertemuan kali ini karena tadi di KD 4.2 kalau nggak salah 4.2 itu ada tentang membuat flowchart itu sendiri membuat skema navigasi gitu ya di pertemuan kali ini. Nah, mungkin Bapak akan bagi gitu ya kelompoknya. Mungkin kayak kemarin-kemarin saya bagi Sevi sama Faris, terus juga karena Nicholas gak ada, berarti Fadli gak apa-apa ya sendiri gitu ya. Nah, mungkin Bapak kasih waktu 5-10 menit untuk kalian diskusi dan bikin flowchartnya gitu. Nah, kalau misalnya ada yang ditanyain, boleh kesini lagi. Nanti Bapak mungkin di pertengahan cek progres kalian itu kayak gimana. Nah, silakan. Oke. Nah, oke. Bapak mungkin akan ngecek progres kalian ya. Buat Fadli, apa ada kesulitan atau gimana buat bikin flowchartnya? Alhamdulillah aman Pak. Oke, aman-aman aja. Buat Sevi, kelompok Sevi sama Faris, apakah ada kesulitan? Aman, Pak. Aman Pak. Oke, aman berarti ya. Nah, mungkin ada saran sedikit dari Bapak untuk bikin flowchartnya. Mungkin biar bisa lebih mudah, kalian bisa pikirin dulu nih ide apa yang kalian mau bikin flowchartnya. Kayak misalnya prosedur apa, terus juga proses apa yang mau kalian bikin. Nanti bisa dibikin listnya gitu. Dibikin listnya dan bisa langsung dimasukkan ke simbol-simbol flowchart itu gitu. Nah, kayak gitu.
Oke, ini udah lewat. Terus langsung presentasi aja deh. Oke, udah 10 menit ya, udah 10 menit berlalu. Kalian boleh nih presentasiin gitu flowchart tadi, atau seenggaknya jelasin dikit tentang flowchart yang udah kalian buat gitu. Boleh dari kelompok siapa dulu? Dari kelompok Faris atau Sevi? Ya Pak, izin share screen. Ya, boleh. Nih, Wah, bagus nih, rapi banget. udah terlihat Pak. Sudah terlihat. Nah, jadi nih kelompok kami bikin yang buat web buat daftar mata kuliah. Nah, nanti di sini nih ada halaman pertama. Lalu kalau kita ganti halaman itu nanti masuk ke daftar-daftar mata kuliah. Nah, nanti dari sini itu ada dua pilihan itu bisa kita lihat ke rekapan nilai sama kita buka ke tiap pertemuan. Nah, nanti misalkan kita buka di tiap pertemuan, itu nanti muncul beberapa ikon-ikon. Yang pertama itu ada materi, lalu ada tugas, terus ada diskusi, ada evaluasi, ada monitoring, ada conference, sama ada pesan. Nah, kalau kita buka yang di rekapan nilai itu nanti muncul tugas nilai-nilai tugas tiap pertemuan dari pertemuan pertama sampai ke 16. Gitu Pak dari kelompok kami. Ini tadi yang di-share sama Sevi sama jadi hasil kelompok Sevi sama Faris sebenarnya bisa dibilang itu emang storyboard gitu ya. Alurnya udah benar gitu. Alur dari media interaktif gitu. Ini dari web ya, web gitu. Nah, tapi kalau dari segi flowchart-nya sendiri mungkin agak kurang sedikit dari penggunaan simbol-simbolnya gitu ya. Kayak misalnya dari tadi proses ada terminator, terus juga yang lain-lain gitu simbol-simbolnya. Tapi secara alur sebenarnya betul gitu. Tapi itu bisa dibilang hanya sebatas storyboard gitu. Belum masuk ke flowchart lagi. Tapi sudah bagus. Terima kasih untuk Sevi dan Faris gitu. Nah, sekarang boleh langsung aja ke kelompoknya Fadli gitu. Ya, siapa? Izin subscribe, Pak. Oke, boleh dijelaskan? Kalau tahu iya nih malir. Ini flowchart yang saya bikin Mbak tentang cara menggunakan Oculus. Jadi saya pernah lihat orang menggunakan Oculus, jadi saya langsung teliti bagaimana flowchartnya. Dimulai dari pengguna menggunakan Oculus, ketika menggunakan Oculusnya menggerakkan tangan, terus merubah gerakan tangan dari dunia nyata ke gerakan dalam game. Jadi diproses dari mungkin gerakan XY-nya masuk ke pemrosesan dalam game. Nah, di sini ketika masuk gerakannya atau perintahnya, apakah gerakan tangan mengikuti sumbu Y atau X atau Y. Kalau iya ke sumbu X, maka akan berubah gerakan tangan di dunia VR ke horizontal, positif dan negatif. Kalau ke Y, maka akan dirubah ke vertikal atas bawah gitu. Nah, di sini ubah gerakan tangan secara vertikal pada VR. Ini saya salah nulis. Tapi pada intinya di sini ada proses, di sini ada inputnya itu gerakan tangan, di sini ada decision, dan ini terminatornya lagi Pak. Oke, makasih banyak Fadli, itu udah oke banget gitu ya. Ini tentang proses tentang prosedur dalam VR mungkin ya. Jadi gimana VR itu bisa ngebaca gerakan kita gitu. Oke, terima kasih Fadli, bagus banget.